Reading the Heavens bab 1 sampai dengan bab 10. Bab 1 Perunggu peti mati raksasa di langit berbintang. Hidup adalah mukjizat terbesar di dunia. Kuartet itu berkata Yu. Meskipun Yu adalah nyata, tidak ada tempat untuk pergi. Dari zaman kuno hingga sekarang. Meskipun Zhou telah tumbuh, saya tidak tahu dari mana asalnya. Alam semesta yang luas, langit yang luas, banyak ilmuwan berspekulasi bahwa bumi mungkin satu-satunya sumber kehidupan. Manusia sebenarnya sangat kesepian. Di langit yang luas, meskipun ada ratusan juta bintang, sulit untuk menemukan bintang sumber kehidupan kedua. Tetapi manusia tidak pernah menyerah pada eksplorasi, dan banyak wahana antariksa telah diluncurkan sejak abad terakhir. Voyager 2 adalah wahana luar angkasa tak berawak yang diluncurkan di Kennedy Space Center di Amerika Serikat pada tahun 1977. Ini membawa catatan berlapis emas dengan tema Salute to the Universe, yang berisi beberapa musik populer dan ucapan yang direkam dalam 55 bahasa bumi, untuk dicegat dan diterima oleh peradaban alien yang mungkin ada. Dari tahun 1970-an hingga saat ini, Voyager 2 telah bepergian sendirian, dan ia sekecil debu di alam semesta yang luas. Sebagian besar wahana antariksa kontemporer telah gagal, atau telah menginterupsi kontak sinyalnya, dan telah menghilang selamanya di alam semesta yang mati. 30 tahun telah berlalu, sains dan teknologi terus berkembang, dan umat manusia telah mengembangkan wahana antariksa yang lebih maju. Mungkin eksplorasi langit berbintang akan mencapai pengembangan lebih lanjut dalam waktu dekat. Namun meski begitu, untuk waktu yang lama, wahana antariksa baru masih belum bisa menyusul laju Voyager 2. 33 tahun kemudian, Voyager 2 sudah berjarak 14 miliar kilometer dari bumi. Pada saat ini, ia telah mencapai kecepatan kosmik ketiga, dan orbitnya tidak bisa lagi membimbingnya kembali ke tata surya, menjadi pesawat antariksa antar bintang. Di alam semesta yang gelap dan dingin, bintang-bintang dihiasi seperti berlian kristal yang bertatahkan di tirai gelap. Wahana antariksa Voyager 2 terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi di alam semesta yang dingin dan tanpa batas, sepertinya semut kecil merangkak perlahan di tanah yang gelap. 30 tahun kemudian, pada saat ini, Voyager 2 telah membuat penemuan yang luar biasa. Di alam semesta yang mati, 9 mayat besar berbaring diam-diam. Pada 22 Mei 2010, NASA menerima satu set pesan data misterius yang dikirim kembali oleh Voyager 2. Setelah decoding dan pemulihan yang sulit, mereka melihat gambar yang luar biasa. Pada saat ini, semua orang di ruang pengawasan utama NASA berubah warna pada saat yang sama, dan akhirnya mereka tidak bergerak seperti patung tanah liat ukiran kayu. Mereka terkejut sampai-sampai mereka tidak dapat ditambahkan. Butuh waktu lama bagi semua bakat untuk pulih, dan kemudian ruang pemantauan utama tiba-tiba mendidih. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Bagaimana mungkin ini mustahil dipercaya? Voyager 2 telah lama tidak terarah dan hanya dapat bergerak maju dalam satu cara setelah mengirimkan kembali rangkaian data misterius ini, ia bergegas melewatinya di ruang gelap itu dan melaju menuju bintang yang lebih gelap dan lebih jauh. Karena langit berbintang terlalu jauh, meskipun penemuan besar telah dibuat, gambar yang mengejutkan ditangkap, dan manusia saat ini tidak berdaya. Kumpulan informasi misterius ini belum diumumkan. Segera setelah itu, Voyager 2 tidak berfungsi, mengganggu transmisi sinyal dengan bumi. Mungkin Anda bisa berhenti total pada titik ini, tetapi terkadang hal-hal cenderung tidak terduga. Apakah itu pengamatan dan eksplorasi langit berbintang atau penelitian ilmiah kehidupan dan fisika? Stasiun ruang angkasa memiliki lingkungan yang unik dan menguntungkan. Sejak Uni Soviet pertama kali meluncurkan stasiun ruang angkasa berawak pada tahun 1971, sejauh ini, 9 stasiun ruang angkasa telah diluncurkan di seluruh dunia. Pada 11 Juni 2010, pada saat ini, beberapa astronot mengubah warna mereka secara bersamaan di tanah, dan murid-murid mereka berkontraksi secara tiba-tiba. Saat ini, keberadaan Tuhan telah lama ditolak. Jika ada orang yang terus percaya, itu hanya mencari rezeki karena kekosongan pikiran. Tetapi pada saat ini, pemikiran beberapa elit luar angkasa sangat dipengaruhi, dan mereka melihat gambar yang luar biasa. Di luar stasiun luar angkasa internasional, di alam es dan gelap, 9 raksasa tak bergerak, seolah-olah mereka telah ada selamanya, membuat orang merasakan kehancuran dan umur panjang yang tak ada habisnya, itu ternyata 9 mayat naga. Sama baiknya dengan naga dalam mitologi kuno. Setiap mayat naga sepanjang 100 meter, seolah-olah dilemparkan dari besi lele, penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. 9 mayat naga semuanya adalah naga hitam bercakar 5, kecuali tanduk naga sebening kristal dan cahaya ungu berkilau, tubuh naga itu hitam dan cahaya hitam berkilau. Naga, keberadaan legendaris, berdiri berdampingan dengan Tuhan dan mengesampingkan hukum alam. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, siapa yang akan percaya bahwa naga itu benar-benar ada? Beberapa astronot di stasiun luar angkasa internasional memiliki dampak kuat pada pikiran mereka. Apa yang mereka lihat membuat mereka merasa luar biasa. Di alam semesta yang mati, mayat naga es terlihat seperti dinding baja yang tidak bisa dihancurkan, dan bahkan merasakan kekuatan horor yang terkandung dalam mayat itu. Membaca www.ukanshu.com. Hanya saja mereka telah kehilangan vitalitas mereka dan beristirahat selamanya di ruang kosmik yang dingin. Itu. Setelah sangat terkejut, murid dari beberapa elit kedirgantaraan berkontraksi lagi tiba-tiba, dan mereka melihat gambar yang lebih mengejutkan. 9 mayat naga semuanya panjang hingga 100 meter, dan pada akhirnya diikat dengan tali hitam tebal di mulut mangkuk, bahkan ke ruang kosmik gelap di belakang 9 mayat naga. Peti mati perunggu beras. Kabel besar itu keras dan tebal, panjang dan kuat, dan sedikit cahaya gelap membuatnya sangat dingin. Peti mati raksasa dari perunggu itu sederhana dan bersahaja, dengan beberapa pola kuno yang samar di atasnya, penuh dengan perubahan waktu, dan saya tidak tahu berapa tahun telah melayang di alam semesta. Koloon menarik peti mati. Di alam semesta yang gelap dan dingin ini, 9 mayat naga dan peti mati perunggu dihubungkan oleh tali besi hitam tebal, yang sangat mengejutkan. Di hadapan layar pengawasan yang luar biasa, beberapa saat kemudian, beberapa elit kedirgantaraan mengirimkan sinyal panggilan untuk pertama kalinya. Panggil bumi. Tentang Voyager 2 memang ada, diluncurkan di Amerika Serikat pada 1970-an dan kehilangan kontak dengan bumi pada April dan Mei 2010.
Buku baru Hendong mulai diunggah, ada periode kosong yang cukup panjang dari akhir buku lama terakhir, dan sekarang sudah kembali, tolong dukung teman-teman buku Anda, terima kasih. Sekarang Anda harus masuk ke akun awal, klik valid, jika tidak klik tidak dihitung, tolong berikan kerja keras kepada saudara-saudari. Buku-buku baru membutuhkan klik, favorit, dan tiket rekomendasi. Akan diperbarui di malam hari. Bab 2 pertanyaan. Orang-orang di zaman kuno, baik di musim semi dan musim gugur, berusia 100 tahun, dan tindakan mereka tidak menurun. Ye Fan menutup klasik internal Kaisar Kuning, dan terpesona oleh zaman kuno yang terkandung dalam Suen. Tidak ada catatan tertulis yang terperinci dan akurat dari zaman kuno untuk orang-orang saat ini, itu adalah sejarah kuno yang penuh dengan kabut tak berujung, yang membuat orang banyak berpikir. Angin sepoi-sepoi bertiup, beberapa pohon ara di halaman berayun dengan lembut, dahan dan daun yang mewah membuat suara, dan udara segar datang dari jendela. Ye Fan suka membaca buku-buku, Souki, berendam dalam secangkir teh hijau muda, dan ia terus membaca buku-buku kuno di tangannya. Orang fana bisa hidup melewati usia 100, dan tidak ada tanda-tanda penuaan dalam tindakan mereka. Di zaman kuno, seperti apa sejarah kuno yang misterius ini? Sebagai orang modern, ia secara alami tidak akan mempercayai pertanyaan tentang zaman dahulu yang terkandung dalam Suen. Yang dia ingin tahu adalah mengapa zaman kuno yang dicita-citakan oleh orang-orang kuno disebutkan secara implisit dalam banyak buku kuno tampaknya sebuah peradaban kuno yang diselimuti kabut yang tak berujung menghilang di sungai panjang sejarah. Apakah memang ada sejarah kuno yang tidak diketahui? Setelah lamunan singkat, ia melanjutkan membaca. Yellow Emperor's Internal Classic adalah buku kuno kelas harta karun. Buku ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Ini adalah salah satu dari 3 buku hebat di Tiongkok kuno. Walaupun keseluruhan buku tidak dapat dipercaya, dapat dikatakan bahwa buku ini memiliki nilai besar secara keseluruhan. Ambil langit dan bumi, pegang yin dan yang, hiruplah esensi, jaga semangat secara mandiri, dan miliki otot yang sama, sehingga kamu bisa hidup di dunia, dan tidak ada akhirnya. Suen menyebutkan berkali-kali di zaman kuno, ada orang yang memiliki wawasan tentang perubahan di dunia, mengolah esensi, dan dapat hidup selamanya, orang modern tidak bisa percaya. Tanpa sadar, warna merah berangsur-angsur jatuh ke barat, cahaya malam jatuh, dan halaman dan pohon pesawat di luar jendela ternoda dengan rona merah samar. Ye Fan meletakkan klasik kuning kaisar dalam persiapan untuk pertemuan teman sekelas yang penting. Setelah meninggalkan kampus universitas selama 3 tahun, Ye Fan tinggal di kota ini setelah lulus, melihat ke belakang, era mahasiswa yang sederhana dan murni hilang. Waktu 3 tahun panjang dan pendek tidak singkat, mantan teman sekelas sudah dibagi, dan setiap orang memiliki jalur kehidupan yang berbeda. Nada dering telepon yang menyenangkan mengganggu pikirannya. Itu dari teman sekelasnya Lin Jia. Wanita yang sangat pintar dan cantik, dia pergi ke kota tetangga setelah lulus dan dipromosikan menjadi manajer departemen setahun yang lalu dengan cara yang luar biasa. Saya mendengar cemoohan Lin Jia begitu saya menekan tombol jawab. Dia menunjukkan kemampuan komunikasi yang sangat baik ketika dia masih kuliah, dan mudah untuk lebih dekat dengan orang lain. Kenapa? Rindu aku. Ye Fan membalas dengan mudah. Ada tawa yang menyenangkan di sana, mengatakan, saya tidak tahu tempat pertemuan itu, saya akan pergi bersama nanti. Setelah bertemu lokasi, Ye Fan pergi. Dia mengejar Lin Jia di perguruan tinggi, tetapi dia secara halus mengatakan bahwa keduanya tidak cocok untuk bersama. Lin Jia adalah wanita yang sangat cantik dan bergerak, dan kelihayan serta alasannya lebih baik daripada kecantikannya. Dia jelas tahu apa yang dia butuhkan dan bagaimana melakukannya, yang bisa dikatakan sangat realistis. Itu 10 menit dari satu sama lain. Ye Fan menemukan tempat parkir di depan Parkson Mall, dan kemudian turun ke pinggir jalan untuk menunggu Lin Jia. Seluruh kota bermandikan cahaya matahari terbenam, dan banyak bangunan ditutupi dengan lapisan kilau keemasan pucat, lalu lintas di jalan tidak ada habisnya, dan arus orang tidak ada habisnya. Setelah 7 atau 8 menit, sebuah mobil Toyota berhenti di sisi jalan, menunjukkan wajah yang cantik dan lembut Lin Lin membuka pintu dan datang. Ye Fan menyapa masa lalu dan tersenyum, ada juga bus antar jemput. Kurang menyindir saya tidak punya sopir mobil, itu adalah Liu Yunzi, teman sekelas kami. Meskipun saya telah berhubungan selama 3 tahun setelah lulus, saya hanya bertemu satu sisi 2 tahun yang lalu. Seperti biasa, Lin Jia masih muda dan cantik, berpakaian santai, celana jeans ketat dan t-shirt ungu, yang membuat tubuh yang ramping dan indah lebih melengkung. Anggun. Aku belum melihatnya dalam lebih dari 2 tahun, apakah tidak apa-apa? Lin Jiaxiu menyatukan bahunya, gelap dan lentur, dan dia dapat dinilai. Dia memiliki sepasang mata phoenix merah, dan terbang sedikit ke atas di bawah bulu mata yang panjang. Tentu, ada yang istimewa pesona, menawan. Tidak apa-apa. Ye Fan tersenyum dan diejek, Lin Jia, kamu sangat cantik dan tidak pergi ke industri hiburan untuk berkembang. Aku minta maaf untuk diriku sendiri. Apakah kamu tidak berutang padaku? Lin Jia tersenyum sangat bergerak. Mata Dan Feng menyipit, gelombang cahaya mengalir, dan bibir merahnya sangat seksi dan sangat menawan. Pada saat ini, mobil Toyota yang diparkir di tepi jalan diturunkan, dan posisi mengemudi menunjukkan wajah yang akrab, yaitu mantan teman sekelas Liu Yunzi. Dia seperti Ye Fan, dan tinggal di kota ini setelah lulus. Berkat belayan seorang kerabat dengan latar belakang tertentu, ia membuka perusahaan berskala kecil dan menjadi orang yang sukses di antara teman-teman sekelasnya. Meskipun dia berada di kota yang sama, dia memiliki sedikit kontak dengan Ye Fan, terutama karena konflik selama kuliah. Liu Yunzi tidak turun, tersenyum tipis, dan berkata, aku sudah lama tidak melihatmu. Ya. Kita punya waktu untuk keluar untuk berkumpul. Melihat bahwa pihak lain bahkan tidak turun dari mobil, Ye Fan hanya menyapanya dengan lembut. Kemari dengan taksi. Ye Fan terlalu malas untuk berurusan dengan penghinaan alami dan hina ini, dan dia menanggapi sesuka hati. Lin Jia adalah seorang wanita yang cukup pintar dan pintar. Dia secara alami dapat merasakan suasana di depannya dan tersenyum pada Ye Fan. Kali ini, aku buru-buru datang dan memanggil beberapa teman sekelas lama yang tinggal di kota ini. Mari kita pergi bersama di mobil Liu Yunzi.
Membaca buku www.ukansu.com. Ye Fan belum mengatakan apa-apa, Liu Yunzi sudah berbicara dengan sedikit permintaan maaf, dan berkata, ini benar-benar memalukan, saya sudah membuat janji dengan dua teman sekelas lama sebelumnya, hanya di persimpangan di depan, kursi tampaknya tidak cukup. Tidak masalah, kamu pergi dulu, aku akan ke sana nanti. Ye Fan berkata dan menoleh ke Lin Jia dan berkata sambil tersenyum, berjalanlah bersamaku, atau... Ketika Lin Jia ragu-ragu sedikit, Liu Yunzi mendesak, Lin Damei harus masuk mobil saya dulu, kalau tidak, saya mungkin akan tenggelam oleh seseorang. Berdiri di tepi jalan selama beberapa menit, Lin Jia menyatakan permintaan maaf kepada Ye Fan, dan akhirnya didesak oleh Liu Yunzi untuk naik Toyota. Saat jendela naik, samar-samar Ye Fan mendengar bisikan Liu Yunzi yang agak menghina, sekarang ini jam kerja puncak, aneh menunggu taksi. Kemudian, mobil Toyota pergi. Di masa lalu, Ye Fan juga dianggap sebagai sosok yang hebat di kampus universitas. Hari ini, dianggap bahwa taksi datang, dan secara alami agak suram dibandingkan dengan Liu Yunzi. Untuk orang-orang seperti Liu Yunzi, dia langsung mengabaikan mereka, tetapi kinerja Lin Jia sedikit mengejutkannya. Namun, setiap orang memiliki sikap mereka sendiri terhadap kehidupan. Lagi pula, orang harus hidup dalam kenyataan. Tentu saja, ada utilitarianisme, harga diri, kesombongan, DLL, Ye Fan tidak terlalu jijik. Matahari merah telah mendarat di bawah cakrawala, langit yang berlumuran darah berangsur-angsur redup. Seluruh kota tampaknya ditutupi dengan mantel abu-abu tebal, dan malam akan segera tiba. Pada saat ini, 9 mayat naga besar menarik sebuah peti perunggu dan berbaring di alam semesta yang gelap dan dingin. Adegan mengejutkan ini sepertinya ada di sana selamanya. Beberapa astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional telah mengirim kembali informasi yang cukup ke tanah, dan sedang menunggu instruksi lebih lanjut. Bab 3 dulu dan sekarang. Meskipun Ye Fan tidak dapat berbicara tentang apa yang disebut sebagai kesuksesan karir, tetapi untuk beberapa alasan dan pengalaman, sekarang ada modal di tangannya. Belum lama yang lalu, dia baru saja membeli Mercedes-Benz, yang lebih tinggi dari mobil Toyota Liu Yunzi dalam hal harga, tetapi jika menilai dari status ini, dia merasa sangat vulgar. 10 menit kemudian, Ye Fan pergi ke tempat pertemuan, Moon City Etsy. Ini adalah kota hiburan super yang memadukan tempat makan dan liburan, terletak di lokasi utama dan sangat makmur, konsumsi utama dapat dilihat dari berbagai mobil kelas menengah ke atas di tempat parkirnya. Hanya 3 tahun setelah lulus dari universitas, sebagian besar siswa masih tidak dapat berbicara tentang kesuksesan karir. Ye Fan merasa bahwa memilih tempat pertemuan semacam itu agak berlebihan. Ketika dia berjalan keluar dari tempat parkir dan datang ke kota Mingyue di laut, dia segera melihat beberapa tokoh yang dikenal, yang semuanya adalah teman sekelas yang datang ke pesta itu. Beberapa dari mereka belum melihat mereka selama 3 tahun. Kamu penggemar. Pada saat ini, seorang pemuda yang tampan dan muda menemukannya, dan menyambutnya dengan senyum di wajahnya, berkata, ini tidak tepat untukmu, sebagai tuan tanah kota ini, tetapi dia muncul perlahan-lahan. Seharusnya kamu. Itu adalah hal yang benar untuk mengatur pesta ini. Pria muda berwajah lembut bernama Wang Ziwen itu adalah salah satu penyelenggara dan penggagas pertemuan ini. Ia adalah sosok yang sangat aktif di perguruan tinggi, dikatakan bahwa perkembangan di kota lain sangat lancar dalam 3 tahun terakhir, dan asetnya cukup mahal. Beberapa orang lain juga menyapa mereka, meski sudah lama tidak terlihat, mereka sangat antusias. Jelas Wang Ziwen sedang menunggu seseorang di sini, dan orang-orang yang bisa membuatnya berdiri di depan kota Mingyue di laut sangat terbatas, sehingga 2 atau 3 orang bisa dengan mudah menebak. Wang Ziwen adalah orang bijak, dia tidak terus tinggal di sini dan menunggu orang lain sendirian, tetapi memimpin jalan sambil berbicara dan tertawa, dan menemani semua orang ke kota bulan laut. Ada pusat bisnis kecil di lantai 5, yang dapat menampung 30 hingga 50 orang untuk rapat. Pada saat ini, di luar sudah gelap, dan para siswa yang datang ke pesta hampir datang. Kedatangan beberapa orang tiba-tiba membuat suasana menjadi hidup, banyak orang menyambut mereka, dan mereka bisa berkumpul lagi. Ada perasaan waktu berlalu, ruangnya tidak selaras, dan trans bertepatan dengan beberapa adegan di kampus. Telah lulus selama 3 tahun, semua orang sudah berusia 25 atau 66 tahun, beberapa orang sudah menikah, dan 2 lagi telah menjadi ibu kecil. Setiap orang memiliki lintasan kehidupan yang berbeda, tetapi secara umum, sebagian besar teman sekelasnya adalah orang-orang biasa, cita-cita dan ambisi lama telah sepenuhnya musnah oleh waktu, dan mereka akan lenyap dalam kehidupan sehari-hari. Mimpi hilang, dan kebanyakan orang menyadari bahwa mereka hanyalah orang biasa. Ye Fan dibawa ke sisi lain oleh Wang Ziwen. Setelah pengamatan yang cermat, ia menemukan bahwa siswa di sisi ini adalah mereka yang memiliki karir yang sukses atau mereka yang memiliki latar belakang keluarga. Ye Fan, kamu datang ke sini sangat terlambat, kamu harus didenda 3 gelas. 3 gelas terlalu sedikit, kamu terlalu kecil untuk melihat volume Ye Fan. Lin Jia juga duduk di sini, mata dan Feng menyipit, sosok ramping, kurva anggun, seksi dan bergerak. Keindahan mana yang ingin menghukumku? Ye Fan juga mengklasifikasikan beberapa siswa pria ke dalam jajaran kecantikan. Manfaatkan kami segera setelah kamu datang, dan hukumlah kamu harus dihukum berat. Liu Yunzi memiliki latar belakang tertentu di kota ini, dan tentu saja dalam kelompok kecil ini, ia berkata dengan santai, saya pikir Anda harus menunggu taksi sebentar. Komentar ini agak dingin. Semua orang yang hadir tahu keluhan Liu Yunzi dan Ye Fan ketika dia masih kuliah. Sekarang dia berkembang dengan lancar di kota ini. Saat ini, dia tidak sengaja menunjukkan bahwa Ye Fan datang dengan taksi. Sikapnya agak jelas. Siswa lain juga memperhatikan situasi di sini, dan melihat ke sini, tetapi Ye Fan hanya tersenyum acuh tak acuh, tidak mengatakan apa-apa. Aku akan pergi keluar untuk menjemput Zhou Yi. Wang Ziwen memulai pembicaraan, dan kemudian berbalik. Lin Jia berbicara tentang kosmetik dengan 2 teman sekelas wanita, dan juga berbicara tentang beberapa pakaian merek terkenal, yang lain juga menceritakan beberapa hal menarik di masa lalu. Baru kemudian lapangan dingin singkat Fang Fei mengungkapkannya, dan kemudian menjadi antusias lagi. Namun, setelah kejadian tadi, suasananya sedikit lebih halus.
Tidak ada yang meminta untuk menghukum Ye Fan, tetapi ada lebih banyak kata di sekitar Liu Yunzi. Ye Fan adalah sosok yang hebat di perguruan tinggi, tetapi setelah meninggalkan kampus, semuanya tidak penting. Sekarang kesuksesan karirnya adalah hal yang paling penting. Memandang berkeliling dari waktu ke waktu. Tampaknya ada lingkaran kecil khusus di sini. Semua siswa yang berkembang dengan baik hadir, tetapi Ye Fan memiliki kecenderungan untuk dipinggirkan saat ini. Ye sangat tenang tentang hal ini, tetapi pada akhirnya dia berdiri dan pergi dari sini untuk duduk bersama beberapa siswa lainnya. Dia tidak ingin ditandai oleh kelompok lain sebagai kelompok khusus. Kosmetik dan pakaian bermerek selalu menjadi topik favorit siswa perempuan, sementara siswa laki-laki berbicara dari sepak bola hingga berita dan urusan terkini. Setelah setengah jam, 25 orang yang datang ke pesta telah tiba. Ada 33 siswa di kelas, 3 di antaranya belajar di luar negeri, dan 5 lainnya tidak dapat tiba karena beberapa alasan khusus. Beberapa inisiator dan organisator partai memberikan pidato satu demi satu, suasananya sangat hangat, dan kemudian orang-orang terbagi menjadi beberapa lingkaran kecil dan mengobrol satu sama lain. Setelah sekian lama, semua talenta meninggalkan pusat bisnis kecil dan bersulang untuk merayakan reuni ini. Tanpa pengaturan yang disengaja, rasa hormat dan kerendahan hati dari setiap meja terungkap. Ye Fan tidak duduk dengan kelompok kecil Lin Jia dan Liu Yunhee, tetapi duduk secara alami di meja lain. Setelah pidato lain, yang berikut ini sangat santai. Beberapa orang bersulang di antara meja anggur, dan beberapa dikelilingi oleh meja anggur. Sulit untuk bergerak satu langkah dan bersulang lagi dan lagi. Banyak hal telah terjadi dalam 3 tahun terakhir, dan semua orang telah banyak berubah. Mungkin karena stimulasi alkohol, banyak teman sekelas berbicara tentang kehidupan mereka, beberapa orang bangga dan yang lain frustrasi. Beberapa orang membenci bos mereka karena sangat menuntut, selalu meminta lembur, tetapi gajinya menyedihkan. Seorang siswa perempuan mengatakan bahwa pacarnya adalah manajer departemen sebuah perusahaan terkenal, yang lain mengatakan bahwa suaminya telah dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan, dan beberapa mengatakan tunangannya adalah keponakan seorang eksekutif band. Dan semakin banyak orang mendengarkan dengan tenang, kehidupan banyak orang tidak begitu memuaskan. Salah satu teman sekelas wanita sangat kuyu. Beberapa orang mengatakan dia menikah dengan orang yang tidak menyukainya. Membaca buku www.ukansu.com tidak bahagia setelah menikah. Suaminya mabuk sepanjang hari. Beberapa teman sekelas melewati kotanya untuk mengunjunginya. Ketika saya melihat memarnya di tubuhnya. Jika ada sesuatu yang kamu butuh bantuan, kamu dapat menemukan aku. Ye Fanxin merasa kuyu untuk siswa perempuan yang sangat kuyu ini, mengingat rasa malu dan penampilannya yang sederhana di kampus, berdiri di luar lapangan sepak bola dan melambaikan tangan keras untuk menghiburnya. Melihat bahwa hidupnya benar-benar tidak memuaskan, dia mengangguk bersyukur tetapi dengan penuh syukur, dan berbisik terima kasih. Ye Fan, ayo ganti dirimu dulu. Pelajar perempuan yang mengatakan bahwa suaminya telah dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan agak sopan dengan peran alkohol, Anda lihat betapa halusnya perkembangan Liu Yunhee sekarang. Semua siswa di meja ini menatap Ye Fan pada saat yang sama, dan kemudian melihat meja tempat Liu Yunhee tidak jauh, ada banyak siswa yang sangat baik yang sekarang berkembang. Ye Fan bukan apa yang saya katakan tentang Anda. Anda memang orang ketika Anda masih kuliah, tetapi semuanya akan berubah setelah Anda meninggalkan kampus. Anda tidak dapat melakukannya tanpa kerja keras. Di meja ini, siswa laki-laki yang mengatakan bahwa tunangannya adalah keponakan seorang eksekutif bank pandangan berkhotbah. Menyebut orang di meja Liu Yunhee, beberapa teman sekelas di sini menyatakan emosi bahwa beberapa orang di sekolah jauh lebih rendah daripada diri mereka sendiri, tetapi sekarang tidak ada cara untuk membandingkan. Ada juga orang-orang yang sinis dan sangat ekstrem, mereka dengan mabuk mengatakan bahwa orang-orang itu pulang ke rumah dan memamerkan kekayaan mereka. Bahkan lebih banyak teman sekelas wanita bercanda tentang Ye Fan, mengatakan bahwa untungnya mereka diam-diam menyukainya ketika mereka pergi ke sekolah, tetapi mereka sekarang menyesal bahwa mereka menolak pengejaran Liu Yunhee. Masih merupakan kota asli dan orang-orang asli, tetapi suasana hati orang-orang setelah mereka bertemu kembali sangat berbeda. Bab 4 Ukiran Perunggu. Malam telah lama datang, lampu neon di kedua sisi jalan, kota di malam hari masih memancarkan vitalitas tanpa akhir, dan pencakar langit berbaris satu demi satu, melonjak ke langit. Tetapi jika Anda melihat ke bawah dari luar angkasa, semua ini tampaknya tidak signifikan, tetapi hanya beberapa inci jauhnya. Ini adalah malam yang sangat tidak biasa, ditakdirkan untuk menjadi tenang, puluhan ruang pemantauan utama di tanah benar-benar mengunci langit yang gelap. Di alam semesta yang mati, 9 mayat naga bersinar dengan kilau dingin seperti logam, dan seluruh tubuh ditutupi dengan sisik hitam yang seukuran kipas. Naga, keberadaan legendaris, seharusnya tidak muncul di dunia sama sekali, tetapi pada saat ini sebenarnya di seberang kubah langit. Foto-foto yang diambil dari ruang gelap mengejutkan dan menakutkan. Tanduk naga yang besar itu seperti pohon tua bercabang dua, yang sangat kuat dan misterius, seperti gunung, kuat dan kuat, sisik seperti pisau, dan cahaya dingin berkilau. Tampak luar biasa. 9 mayat besar tanpa kehidupan adalah dampak besar pada kognisi manusia, dan menumbangkan konsep bawaan beberapa orang. Ye Fan, bagaimana hidupmu dalam 3 tahun terakhir? Banyak orang sangat peduli tentang Ye Fan dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, hidupku sangat hambar, tidak ada yang sangat istimewa terjadi dalam 3 tahun. Pada saat ini, orang-orang di meja Liu Yunhee bersulang dan mengucapkan banyak selamat, semua orang berdenting gelas mereka dan itu sangat hidup. Mereka yang mengatakan bahwa Ye Fan dihukum sebelumnya tidak menemukannya sendirian di denting gelas, sampai kemudian Lin Jia dan Wang Ziwen datang satu demi satu, dan masing-masing minum dengan Ye Fan. Kemudian, banyak orang menjadi mabuk, dan kemudian semua orang pergi ke Laguka, lagu itu sepertinya membawa semua orang kembali ke era siswa remaja. Berapa banyak orang yang mengagumi wajahmu ketika kamu masih muda, tapi kamu tahu siapa yang ingin menanggung perubahan kejam bertahun-tahun, berapa banyak orang yang datang dan kembali di sisimu, tapi aku telah bersamamu sepanjang hidupku. Mungkin itu karena dia benar-benar mabuk, sepasang teman sekelas yang jatuh cinta selama masa sekolah dan putus dengan kelulusan tidak punya pilihan selain untuk saling memandang.
Ketika lagu itu bergema, siswa perempuan itu di luar kendali, matanya kabur, dan dia menangis, dan semua orang membujuk. Karena berbagai alasan, tidak ada pasangan teman sekelas setelah lulus yang dapat mencapai akhir, meskipun mereka telah dengan hati-hati mengelola periode cinta di kampus, tetapi pada akhirnya, mereka tidak memiliki hasil. Wisuda berarti putus. Ini mungkin mantra sihir. Setiap tahun lulusan perguruan tinggi selalu melakukan tragedi yang sama. Sayangnya, tragedi ini kemungkinan akan berlanjut untuk waktu yang lama, terkait dengan impuls muda, terkait dengan tekanan pekerjaan, terkait dengan status quo masyarakat mungkin ada yang lain. Hampir setiap orang memilih lagu dari 3 tahun yang lalu, beberapa orang bernyanyi bersama dengan emosi, menarik pikiran semua orang hingga 3 tahun yang lalu. Adegan dan tumpukan masa siswa masih hidup. Pada akhirnya, Maiba muncul. Teman sekelasnya yang mabuk menduduki mikrofon untuk waktu yang lama, tetapi suaranya benar-benar tidak nyaman. Dapat dikatakan bahwa langit retak dan melolong, dan itu membawa suasana gembira sambil menghancurkan telinga semua orang. Tertawa bersama. Sampai larut malam, semua orang berjalan keluar dari kota bulan yang cerah di laut, akan ada kegiatan besok, dan saya akan kembali ke alma mater saya untuk melihatnya. Hampir semua siswa yang datang dari jauh dipesan di hotel yang sama, dan beberapa siswa dengan mobil akan bertanggung jawab untuk mengirim mereka. Lin Jia, aku akan mengirimmu kembali ke hotel. Liu Yunhee memarkir mobil Toyota di sebelah Lin Jia. Beberapa siswa lain ingin naik taksi, dan kursi beberapa mobil berikutnya sangat terbatas, saya malu untuk maju dan mengambil mobil Liu Yunhee dan yang lainnya. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz diparkir di sisi jalan. Ye Fan turun dan datang ke teman sekelas wanita Kuyu, berkata, aku akan membawamu kembali. Ye Fan bersimpati dengan siswa perempuan ini. Di universitas, ini adalah gadis yang bahagia dan sederhana. Dia suka menghibur para siswa di luar lapangan sepak bola, dan kadang-kadang memberi mereka beberapa botol air mineral dengan sedikit rasa malu. Tetapi kehidupan yang tidak memuaskan sekarang membuatnya terlihat sangat tertekan, pucat, dan sangat buruk rupa, dan jarang berbicara sepanjang malam. Tiba-tiba melihat Ye Fan diparkir di sisi jalan dan memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Dia bersyukur dan kewalahan sekaligus. Dia tidak diperhatikan oleh siapapun selama 1 malam. Pada saat ini, dia tampak tidak nyaman untuk diawasi oleh para siswa di sekitarnya. Di sisi lain, Liu Yunhee melihat Ye Fan mengemudi, tampak kagum, dan kemudian tiba-tiba tampak sedih. Sekitar, ekspresi setiap orang berbeda, ada keraguan dan teka-teki, serta kejutan dan kompleksitas. Semua orang memandang Liu Yunhee secara tidak sengaja atau tidak sengaja fakta di hadapannya benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan. Pada saat ini, Liu Yunhee merasa panas di wajahnya, seolah-olah menampar dengan keras. Teman sekelas yang pernah berkhotbah kepada Ye Fan dengan sikap tinggi juga merasa sangat malu dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana berbicara. Ada juga beberapa orang yang menunjukkan tampilan yang lucu dan aneh, terutama mereka yang bersulang dengan Ye Fan di meja yang sama nampaknya adegan seperti itu membuat wajah kelompok kecil Liu Yunhee frustrasi. Pada saat ini, 2 lainnya datang, menarik pintu mobil, dan duduk. Itu adalah teman sekelas yang tidak akrab dengan Ye Fan. Beberapa orang di mobil Mercedes-Benz berangsur-angsur pergi, tetapi banyak orang belum pulih. Membaca buku www.ukansu.com. Liu Yunhee kaku, menghadapi mata aneh semua orang, ia merasa seperti pria di belakang. Pada saat ini, di ruang yang jauh, di stasiun luar angkasa internasional, yang berjalan di sekitar tanah, beberapa astronot tampak muram, dan saraf mereka selalu dalam keadaan tegang, yang dapat dikatakan sangat tegang. Di ruang gelap dan dingin, 9 mayat naga besar menyerupai zaman, dan tali besi tebal di mulut mangkuk berjalan secara horizontal, mengarah ke peti mati perunggu, yang membuat orang merasakan kehancuran dan umur panjang yang tak berujung. Para pembuat keputusan di tanah telah sepakat bahwa jika perubahan besar terjadi, 9 mayat naga dan peti mati perunggu kuno yang misterius akan segera dihancurkan. Tapi tidak ada yang mau ini terjadi. Jiulong Elakovin berasal dari kedalaman alam semesta yang gelap dan sepi, nilai dan signifikansinya terlalu besar untuk diperkirakan. Tiba-tiba, serangkaian sinyal misterius ditangkap di ruang pemantauan utama stasiun luar angkasa internasional, yang merupakan semacam fluktuasi luar biasa. Sumber target sudah dekat, yaitu peti mati perunggu yang ditarik oleh 9 mayat naga, dengan fluktuasi misterius yang berasal dari pola kuno dan samar-samar di atas. Sinyal, sulit untuk retak. Dikirim kembali ke tanah, diuraikan dengan superkomputer paling canggih, tetapi masih tidak dapat memahami petunjuk apapun. Pola kuno pada peti mati raksasa perunggu ditutupi dengan karat patina, membuatnya sulit untuk melihat semuanya. Setelah analisis pendahuluan, peta-peta yang diukir perunggu itu terkait dengan legenda Tiongkok kuno. Ruang pemantauan semua negara telah mencapai kesimpulan yang serupa, peta terukir berbentuk binatang pada peti mati raksasa perunggu serupa dengan beberapa kejahatan kuno dan kuno yang tercatat di Shanhaijing, Tiongkok. Binatang-binatang itu mirip, dan karakter dalam pola perunggu diduga dewa. Meskipun mengenali asal dari beberapa ukiran perunggu, sinyal yang sangat samar dan misterius itu masih tidak dapat dipahami dan benar-benar tidak mengerti. Bab 5 Bruce Lee. Alma Mater tidak banyak berubah dari sebelumnya, hanya orang-orang yang datang dan pergi yang telah menanamkan kenangan yang tak terlupakan bersama 4 tahun masa muda. Di bawah naungan tanaman hijau dan rumput, beberapa siswa dan siswa muda membaca buku dengan tenang, sangat harmonis dan tenang. Ye Fan dan yang lainnya merasa seperti mereka telah kembali ke masa lalu, jauh dari ketegaran dan kesibukan yang dialami dalam 3 tahun ini. Setelah lulus, semua orang sibuk untuk hidup dan cita-cita. Banyak orang meninggalkan kota. Kecuali Ye Fan dan sejumlah lainnya, hampir semua orang kembali ke alma mater mereka untuk pertama kalinya. Tidak jauh dari sana, mikrowave itu terang dan pemandangannya masih ada di sana. Aku masih ingat dengan jelas adegan-adegan tokoh melankolis, dekaden, atau terbang yang memegang gitar di tepi danau dan menyanyikan lagu-lagu daerah kampus. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, kapanpun lodi itu berbunyi, ia selalu mengingatkan orang-orang akan tahun-tahun yang tidak bersalah dan riang. Curah hujan tahun-tahun akan selalu meninggalkan sedikit rasa asam.
Saya hanya tidak tahu apakah orang-orang itu masih dapat mengambil gitar dan bernyanyi. Sulit untuk menemukan keberadaan mereka setelah lulus. Samar-samar aku mendengar dari teman-teman bahwa master gitar melankolis itu bernyanyi di sebuah bar di kota lain, dan itu sudah sangat berubah-ubah selama beberapa tahun. Ingat saudari serbaguna band sekolah serbaguna, penyanyi utama yang sangat cantik dan murni, konon ditemani minuman di klub malam sekarang. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Setelah lulus, banyak orang mengalami dampak cita-cita dan realisasi. Terkadang hidup benar-benar tak berdaya, yang membuat orang merasa frustrasi dan frustrasi. Setelah keheningan singkat, kerumunan terus bergerak maju. Pada saat ini, Lin Jia datang ke sisi Yevan. Dia mengenakan gaun sifon biru dan putih, ujung rok ke paha, dua kaki indah ramping yang lebih putih dan bergerak. Dia mengenakan sabuk hitam untuk membuat pinggangnya lebih lembut, dan rambutnya yang panjang bertebaran di dada penuhnya, dan sosoknya melengkung. Wajah cantik Jiao, kulit seputih salju, dan mata dan feng dengan bakat aneh yang sedikit miring ke atas, Lin Jia memiliki temperamen khusus secara keseluruhan. Jelas ada mobil, kenapa kamu tidak memberitahuku kemarin? Di mana aku bisa punya kesempatan untuk berbicara? Apakah kamu tidak mengundang saya untuk mengambil mobil Anda hari ini? Sangat senang, di sini aku dengan sungguh-sungguh mengundang Nona Lin Jia. Omong-omong di sini, keduanya tertawa. Lin Jia tiba-tiba menunjuk ke urusan kemarin, tapi mengelak dari masa lalu dengan ringan, dan tidak mengatakan banyak tentang urusan kemarin, juga tidak sengaja menurunkan posturnya untuk mempersempit hubungan. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum dan berbalik. Lin Jia adalah wanita yang cerdas. Dia tahu itu terlalu disengaja dan tidak baik. Dengan begitu, itu hanya akan tampak salah, jauh lebih tidak langsung dan alami. Perubahan halus ini secara alami terjadi pada beberapa siswa lain. Hampir tengah hari ketika saya meninggalkan alma mater saya, dan semua orang datang ke jalan makanan dan naik ke gedung restoran. Wang Ziwen secara pribadi mengundang Ye Fan untuk duduk di meja mereka. Ye Fan hanya tersenyum dan pergi untuk minum beberapa gelas anggur, masih duduk bersama orang-orang kemarin. Ye Fan, aku mabuk dan mabuk kemarin, kamu tidak keberatan. Aku menghormati kamu untuk minum, pertama-tama. Siswa laki-laki yang mengatakan tunangannya adalah keponakan seorang eksekutif bank, juga memberi Ye Fan sepasang kemarin. Sebagai seorang pengkhotbah, hari ini saya mencoba menjelaskan apa yang terjadi kemarin dengan rendah hati. Siswa perempuan yang mengatakan bahwa suaminya telah dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan juga mengubah postur kemarin dan sopan kepada Ye Fan ke. Kemarilah, semuanya bersulang. Dibandingkan dengan kemarin, meja Ye Fan sangat ramai hari ini. Orang-orang terus-menerus mendentingkan kacamata, dan orang-orang dari meja lain bersulang untuk sesekali. Ye Fan tidak bisa membantu tetapi melemparkan gelas dengan orang-orang, dan bahkan minum dengan orang dari meja Wang Ziwen. Liu Yunzi sangat tenang, meskipun dia malu kemarin, tapi hari ini, Gujing tidak memiliki ombak, dan dia tidak bisa melihat ekspresi aneh, seperti tidak ada yang terjadi. Kalian, aku menerima telepon tadi malam dari sisi lain samudera. Berbicara tentang Zhou Yi, seorang pemuda yang sangat anggun, dia dikabarkan memiliki latar belakang yang dalam di rumah dan tidak lagi menjadi rahasia di antara teman-teman sekelasnya. Kemarin, Wang Ziwen adalah orang yang menunggu sambutan di luar kota bulan yang cerah di laut. Semua orang berhenti dan memandang Zhou Yi, apakah dia di sekolah atau sekarang, dia sangat santai dan tidak pernah membuat orang merasa bangga. Zhou Yi mengatakan pesan bahwa 3 siswa yang belajar di luar negeri di sisi lain dari lautan sudah berangkat untuk kembali ke negara itu. Setelah lulus, kita terpisah satu sama lain, dan setiap orang memiliki lintasan hidup yang berbeda. Tidak mudah untuk berkumpul. Ketika kita bertemu lagi, mungkin kita sudah menjadi ayah dan ibu, dan kita tidak tahu berapa tahun akan berlalu kemudian. Ya, 3 siswa yang belajar di luar negeri akan kembali ke Cina. Saya punya proposal untuk memperpanjang pesta ini sedikit. Ye Fan pulang dan minum secangkir teh hijau muda. Dia diam-diam melihat pohon pesawat di luar jendela. Dia ingat beberapa peristiwa masa lalu. Orang yang meleset, langkah pergi, jalan yang berangsur-angsur hilang, seperti pesawat yang jatuh di hadapanku jatuh dengan lembut. Li Xiaoman, nama ini telah memudar dari ingatan Ye Fan untuk waktu yang lama. Li Xiaoman pergi untuk belajar di sisi lain samudera ketika ia lulus dari universitas. Dalam beberapa bulan pertama, hubungan antara keduanya masih sangat dekat, tetapi dengan berlalunya waktu, jumlah email dan telepon berangsur-angsur menurun, dan akhirnya koneksi terputus total. Daripada melihat ke seberang lautan, lebih baik untuk mengatakan bahwa Anda saling melupakan satu sama lain di seberang lautan. Cinta yang tidak disukai teman berakhir sampai seperti yang diharapkan. Belajar dari mulut Zhou Yi bahwa Li Xiaoman akan kembali ke negaranya. Ye Faku bahkan merasakan perasaan aneh ketika mendengar nama itu. Dia melihat ke belakang tiba-tiba, lebih dari 2 tahun telah berlalu. Waktu pesta diperpanjang, dan saya akan mengunjungi Taishan. Semua pengeluaran akan ditanggung oleh Wang Ziwen dan Zhou Yi dan lainnya. Bagi orang biasa, ini mungkin pengeluaran yang sangat besar, tetapi bagi mereka, ini bukan apa-apa. 3 hari kemudian, Ye Fan melihat sosok yang dikenalnya lagi di kaki Gunung Tai. 3 tahun setelah membaca www.ukansu.com, Li Xiaoman masih sangat anggun dan tidak banyak berubah. Tingginya bisa 170 cm, dia mengenakan kacamata hitam, rambutnya yang panjang dan hitam menari-nari dengan angin, dan berdiri di sana ramping dan langsing. Gaunnya sederhana, kasual dan keren, tubuh bagian bawahnya adalah sepasang celana pendek di atas lutut, kakinya yang indah berwarna putih dan ramping, dan tubuh bagian atasnya adalah t-shirt dengan pola kartun. Li Xiaoman tidak diragukan lagi sangat cantik, kulitnya putih dan halus, matanya besar, bulu matanya sangat panjang, dan dia terlihat sangat aura. Seluruh orang bukan publik tetapi sangat percaya diri. Dia dengan tenang berbicara dengan teman-teman sekelasnya di sekitar, jelas menjadi tokoh sentral, tetapi itu bisa membuat orang merasa ramah. Ada seorang lelaki muda jangkung di samping Li Xiaoman. Menurut pengantar, itu adalah teman sekelas Amerikanya. Dibandingkan dengan wajah oriental yang halus dan mulus, ia memiliki wajah khas barat. Ia memiliki indera 3 dimensi. Jembatan hidungnya tinggi dan biru.
Mata berwarna agak cekung, dan rambut pirang agak keriting, yang sangat tampan dalam hal estetika barat. Halo, aku Capita. Aku ingin ke Taishan, akhirnya aku bisa mengerti. Meskipun pemuda Amerika bernama Capita tidak terlalu lancar, dia cukup mampu untuk mengekspresikan kata-katanya dengan jelas. Dan dua siswa lain yang belajar di luar negeri dan kembali ke Cina telah dikelilingi oleh antusiasme dan ditanyai tentang situasi hidup dan belajar mereka di sisi lain samudera. Setelah 3 tahun, Ye Fan melihat Li Xiaoman lagi, ada perasaan perubahan ruang dan waktu berlalu. Keduanya tenang dan disambut dengan sopan satu sama lain. Tidak lama setelah sukacita reuni, beberapa hanya air biasa, dan bahkan beberapa rasa ringan dan hambar. Tidak terlalu banyak kata, hanya lewat dengan lembut, beberapa hal tidak perlu dikatakan, dan keheningan adalah akibatnya. Bab 6 Tanah Zen. Dalam ruang yang sunyi dan gelap, 9 jenazah naga yang besar sombong, dan peti mati perunggu kuno dan atmosfer, dan tampaknya hidup berdampingan dengan luasnya alam semesta. Beberapa hari kemudian, masih tidak dapat menguraikan sinyal misterius yang ditransmisikan oleh pola perunggu, masih belum ada cara aman untuk menyelamatkannya ke tanah. Pindah. Keluar jalur, tenggelam. Pada saat ini, beberapa elit luar angkasa di stasiun luar angkasa internasional, murid-murid mereka tiba-tiba berkontraksi, Jiulong menarik peti mati, menyimpang dari orbit, dan perlahan-lahan tenggelam. Taishan adalah keagungan dan agung, dianggap sebagai gunung pertama di dunia. Sejak zaman kuno, Gunung Tai telah menjadi simbol sakral yang terletak di bagian paling timur dari dataran tengah kuno, dikelilingi oleh Sungai Kuning dan Sungai Wen. Pada zaman kuno, Gunung Tai dianggap sebagai tempat kelahiran matahari. Gunung itu lebih besar dari itu, yang kecil itu kuno. Taishan megah dan megah, dengan curah hujan bersejarah yang lebat, yang dapat ditelusuri kembali ke zaman 3 kaisar kuno dan 5 kaisar. Langit di luar jangkauan, dan dikorbankan di Gunung Tai dengan menawarkan meditasi kepada para dewa. Kaisar Qin Shi Huang yang menyapu Liu He, dan Kaisar Han Wudi yang memiliki bakat besar, pernah mengadakan upacara akbar Tai Zen di Taishan. Sebelum ini, di zaman kuno, ada 72 kaisar yang berlatih Zen di Gunung Tai. Buku kuno prakin, Guanzi. Feng Zhen pernah mencatat, 11 Wu Wei Feng Shan Taishan, Han Yunyun, Fusi Feng Taishan, Zeng Yunyun, Shen Nong Feng Taishan, Zeng Yunyun, Huang Di Feng Taishan, Zeng Yunyun, Yao Feng Taishan, Zeng Yunyun, Yu Feng Taishan. Pada zaman kuno, banyak kaisar suci dan kaisar kuno, tanpa kecuali, memilih untuk mengabadikan Zen di sini, sehingga Taishan diselimuti kabut tebal, mengungkapkan suasana misterius yang tak berujung. Pada periode musim semi dan musim gugur, Kong Sheng telah pergi ke Gunung Tai untuk mencari sisa-sisa upacara Zen Buddhisme kuno, tetapi meninggalkan penyesalan kosong, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Sulit bagi para murid untuk menjawab pertanyaan itu. Ada beberapa penemuan di generasi selanjutnya. 20 tahun dari Republik Tiongkok, Jenderal Ma Hongkui memimpin pasukannya untuk ditempatkan di bawah Gunung Tai. Ia secara tidak sengaja menemukan sebuah altar tanah 5 warna dengan 2 set buku giok, disegel dengan tali emas lumpur batu, dan disembunyikan di tanah. Di masa prakin dan zaman kuno, mengapa semua kaisar kuno ada di sini untuk bermeditasi di sini masih merupakan misteri, dan itu mungkin tidak pernah terungkap. Semua orang Ye beristirahat di hotel selama 1 malam dan mulai mendaki Gunung Tai keesokan harinya. Di antara kelompok, banyak orang mengunjungi Gunung Tai untuk pertama kalinya, hanya dengan mengunjungi tempat ini mereka dapat merasakan keagungan dan keagungannya. Gunung ini dibagi menjadi 3 lapisan struktur geologis yang berundak, sama seperti menaiki tangga, duduk ke utara ke selatan, seluruh gunung dibuka, dan jalan pendakian sepanjang 10 km mengarah ke pegunungan yang luas dan meluas ke puncak. Baik itu dari jarak jauh atau dari jarak dekat, Anda dapat merasakan suasana luar biasa, yang membuat orang merasa bersemangat. Di depan Gunung Tai yang megah, orang-orang memiliki ilusi aneh, mereka sekecil semut, dan bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit tampak tidak berarti. Ini adalah perasaan yang mengejutkan yang membuat hati orang bergetar. Ketika pemandu wisata berbicara tentang Feng Chen kuno, itu bahkan lebih banyak lamunan. Manusia selalu penuh kerinduan akan hal yang tidak diketahui dan misteri. Li Xiaoman berjalan berdampingan dengan Capita, terus-menerus menafsirkan dan menjelaskan kepadanya, dan pemuda Amerika ini menjadi semakin terkejut oleh Taishan dan terus mengajukan pertanyaan. Liu Yunzi memandang Ye Fan dengan main-main, dan kemudian memandang kedua orang di depannya, tetapi sikapnya yang jelas tampaknya langsung diabaikan oleh Ye Fan, dan tidak ada ekspresi sama sekali, yang membuatnya sangat kecewa. Sebenarnya, Ye Fan tidak memperhatikannya sama sekali, jadi dia secara alami tenang. Ye Fan telah selesai membaca klasik internal Kaisar Kuning, berpikir bahwa orang bijak kuno semuanya diabadikan di sini, dia tiba-tiba memiliki asosiasi yang konyol, apakah memang ada bagian dari peradaban kuno? Jika demikian, Gunung Tai tidak diragukan lagi adalah tempat suci selama periode itu. Tetapi dia segera menggelengkan kepalanya, merasa bahwa itu terlalu membosankan dalam beberapa hari terakhir, dan memiliki hubungan yang konyol. Pinus kuno Taishan rimbun, dan ada banyak mata air dan air terjun yang mengalir, ada banyak pertunjukan spiritual di menara megah agung bersama-sama dengan awan berkabut, itu menambah sedikit misteri dan sifat esoteris. Naik ke atas, dan ada banyak tempat menarik dan monumen di sepanjang jalan, yang menakjubkan. Dari tempat pengorbanan ke Kaisar Singgong dari Temple ke atap Kaisar jadi Emperor, itu merupakan sumbu dari istana manusia-manusia 10 km 10. Di malam hari, semua orang akhirnya naik ke puncak Gunung Tai, puncak Kaisar Giok, memandangi Wan Shan di kaki, memandang Sungai Kuning, dan itu segera membuat orang sangat memahami arti sebenarnya dari Gunung Tai yang sedang naik daun dan dunia. Akan menjadi ling-ling-ding, melirik pegunungan. Shi Cheng juga meninggalkan nyanyian seperti itu. Pada saat ini, matahari terbenam, dan awan-awan bertatahkan lapisan emas yang cerah, bersinar seperti harta yang berharga. Adegan yang sedemikian spektakuler tidak bisa tidak membuat orang mabuk. Tiba-tiba, beberapa bintik hitam muncul di langit, dan kemudian secara bertahap menjadi lebih besar, dan ada hembusan guntur. 9 raksasa-raksasa turun dari langit, seperti 9 sungai hitam panjang yang jatuh. Pada saat ini semua orang di Taishan membeku dengan ekspresi kaget dan saling menatap.
Ternyata itu 9 mayat naga besar, menarik peti mati kuno perunggu dan menekan ke bawah ke puncak Gunung Tai. Naga, keberadaan legendaris, berdiri berdampingan dengan Tuhan dan mengesampingkan hukum alam. Membaca www.uukanshu. Namun, dengan perkembangan sains hingga hari ini, siapa lagi yang akan percaya bahwa naga benar-benar ada? Para turis di gunung itu terkejut, menahan napas, dan bahkan lupa berteriak. Keheningan sesaat, dan kemudian mendidih di Gunung Tai, semua orang lari panik, bergegas ke segala arah, menghindari mayat naga besar yang ada di dekatnya. Ini adalah gambar yang mengejutkan. Di matahari terbenam yang berdarah, Jiulong menarik peti mati dan turun ke Gunung Tai. Takut berteriak, tak berdaya menangis, semua orang menghindar. Peti mati Jiulong bukan jatuh cepat, tetapi ketika mendarat, itu masih mengejutkan bagian atas Gunung Tai. Boom! 9 raksasa seperti Gunung Jiu Dao jatuh, dan gempa Kaisar Giok pecah menjadi retakan besar, tanah dan batu memercik, dan debu berserakan. Peti mati kuno perunggu itu juga jatuh dan menabrak puncak Gunung Tai, mengguncang gunung seperti gempa bumi. Banyak batu terguling dari gunung, membuat suara gemuruh, seolah-olah ribuan kuda berlari kencang. Banyak orang yang terkena dampaknya, daging dan darah yang dihantam oleh batu gunung menjadi kabur, dan mereka jatuh dari gunung, dan seruan ngeri menangis. Guncangan berhenti, dan gunung itu tenang dengan cepat, tetapi Taishan sudah dalam kekacauan, dan banyak orang jatuh selama pelarian ini adalah pemandangan yang sangat kacau. Banyak orang mematahkan kepala mereka dan berlari menuruni gunung dengan ketakutan. 900 meter jenazah naga besar, yang sebagian besar diam-diam diletakkan di puncak gunung, dan setengah dari mayat-mayat itu tergantung di bawah tebing, seperti tembok besar baja hitam, penuh dengan kekuatan yang mengejutkan dan penglihatan manusia yang sangat mengejutkan. Atap Kaisar Giok Taishan telah retak, dan tanahnya merupakan retakan besar yang mengerikan. Peti mati perunggu sepanjang 20 meter itu primitif, dengan beberapa pola kuno yang samar-samar di atasnya, penuh dengan perubahan-perubahan waktu, dan suasana misterius yang beredar. Bab 7 Altar Berwarna 5. Itu terjadi begitu tiba-tiba, ini di luar imajinasi orang. Ini. Semua orang tidak bisa mempercayainya. Namun, 9 mayat naga dan peti mati perunggu tergeletak di depan Anda, dan fakta-fakta seperti besi ada di depan Anda. Semua ini benar-benar melanggar akal sehat, kognisi orang-orang yang ditumbangkan, dan pikiran semua orang sangat terpengaruh. Ketika kekacauan besar terjadi sekarang, Yevan dan kelompoknya tidak melarikan diri dengan liar, dan semua orang berkumpul bersama sampai Kaisar Giokding tenang, meskipun semua jatuh ke tanah, tidak ada korban besar, hanya beberapa orang memar lengan mereka. Pada saat ini, wajah mereka penuh dengan warna mengejutkan, dan gambar yang luar biasa di depan mereka membuat mereka tak terlupakan seumur hidup. 9 mayat naga besar terbaring diam di depan, dan peti mati tembaga besar benar-benar memengaruhi penglihatan orang, yang terlalu mengejutkan dan misterius. Semua orang terdiam, hatinya bergelombang, dan wajahnya ditutupi dengan ekspresi panik, takut, DLL, membuatnya sulit untuk tenang. Sampai setelah waktu yang lama, Lin Jia berbisik, ayo turun gunung. Semua orang mengangguk, berpikir bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu, dan tidak ada yang mau tinggal lebih lama. Suasana pada saat Kaisar Giok mengerikan, mengapa ada 9 peti mati naga perunggu dari mayat naga? Mengapa mendarat di Gunung Tai? Bahkan jika fakta ada di depan mereka, itu sulit untuk diterima, mereka sangat gelisah. Di bawah matahari terbenam yang berdarah, Kaisar Langit hancur, terutama peti mati kuno perunggu adalah yang paling serius. Sebuah kawah besar hancur di sana, dan celah besar yang runtuh di sekitarnya itu 1 atau 2 meter lebarnya, menyebar seperti sarang laba-laba di semua arah. Salah satu retakan, seperti kelabang yang berliku, merentang ke kaki Yevan. Untungnya, ujung celah itu tidak cukup lebar untuk ditampar dan tidak menyebabkan lubang dan retakan. Saat semua orang akan pergi, Li Xiaoman menunjuk ke depan dan berkata, apa itu? Setengah dari potongan batu giok terbuka di bawah permukaan yang retak, dan ada pantulan cahaya di matahari terbenam. Meskipun ada beberapa ketakutan dalam pikiran semua orang, dia berjalan maju beberapa langkah, dan melihat altar bundar terbuka di bawah celah selebar 1 meter, dan potongan batu giok yang setengah rusak itu dipajang di sana, berbentuk seperti buku batu giok. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terkubur di bawahnya? Altar bundar itu tidak besar, sederhana, terbuat dari 5 warna tanah yang aneh, diisi dengan nafas bertahun-tahun, dan aku tidak tahu berapa tahun telah ada. Lihat, masih ada di depan. Wang Ziwen yang berdiri di depan menunjukkan keterkejutan, menunjuk ke celah yang lebih luas di depan. Di bawah celah besar selebar hampir 2 meter, ada juga altar tanah 5 warna, altar bundar telah retak, dan pelat batu giok disegel di dalamnya terbuka, dengan banyak karakter dan simbol rumit terukir di atasnya, yang tidak ada yang bisa identifikasi. Pada saat ini, semua orang terkejut, dan kata, Feng Chen, segera dikaitkan dengan itu. Ini sangat mungkin menjadi altar untuk menyembah surga di zaman kuno. Altar bulat 5 warna berisi buku batu giok, yang mirip dengan Tong Yi Harimau Putih, yang ditulis oleh Ban Gu di dinasti Han Timur. Ia pernah mencatat, atau sealer, tali emas lumpur perak, atau tali batu lumpur emas, segel. Dan, catatan sejarah. Buku Feng Chen, makian dari perusahaan Taihan di dinasti Han Barat juga memiliki, Fei Yang Tengxi, batu lumpur emas. Hanya dalam beberapa saat, semua orang terkejut menemukan bahwa ada altar 5 warna di bawah celah besar di sekitar mereka. Setiap altar bumi 5 warna sangat sederhana, diukir dengan jejak tahun, dan sekilas, ada tahun yang tak berujung. Altar bumi 5 warna itu disegel dengan batu giok atau batu tulis, dan ada simbol kuno yang diukir di atasnya yang sulit dikenali. Semua orang terkejut, dan samar-samar merasa bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan mayat naga dan peti mati tembaga. Yevan suka melihat buku-buku kuno, Souki. Dia tahu lebih banyak tentang Feng Chen daripada yang lain, dan hatinya sangat terkejut. Apakah 3 kaisar, 5 kaisar, dan 72 raja benar-benar melakukan Zen di sini? Mungkin legenda itu benar, jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak altar bulat 5 warna? Dilihat dari teks di atasnya, sebagian besar adalah oracle, yang tampaknya mengkonfirmasi spekulasi ini.
Semua orang seharusnya segera mundur, tetapi mereka secara tidak sadar tertarik. Mereka telah memutar setengah lingkaran di sekitar peti mati tembaga, ketakutan oleh 9 mayat naga besar, dikejutkan oleh peti mati kuno perunggu sepanjang 20 meter, dan dikejutkan oleh peti mati bawah tanah. Altar 5 warna. Sepertinya tidak ada bahaya, tapi mayat naga ini. Semua orang berputar lebih dari setengah lingkaran, dan ketakutan batin mereka berangsur-angsur berkurang, tetapi mereka masih merasa sedikit tidak nyaman dan memutuskan untuk turun gunung sesegera mungkin. Lihat, ada altar raksasa di lubang raksasa tengah. Peti mati perunggu kuno menghancurkan tanah menjadi lubang besar yang dalam. Semua orang sudah berbalik ke sisi lain peti mati perunggu, dan tiba-tiba melihat ke bawah lagi. Ada altar super di bawah lubang yang dalam, yang tidak terbuat dari lumpur, tetapi benar-benar ditumpuk oleh 5 warna batu besar, dengan kuat memegang peti mati kuno perunggu sepanjang 20 meter tanpa celah. Altar batu 5 warna super besar ini jelas berbeda dari altar-altar bumi lainnya, terletak di pusat Jade Emperor Ding. Suasananya yang megah jauh lebih besar daripada altar-altar bumi itu. Peti mati tembaga yang jatuh dari langit begitu kuat, tetapi tidak memecah celah di atasnya, dan tidak ada kerusakan. Sulit membayangkan jenis batu aneh apa yang ditumpuk. Di altar 5 warna yang besar ini, membaca buku-buku www.ulukansu. Selain peti mati perunggu kuno, Kom juga memiliki banyak lempengan batu giok dan batu, yang semuanya dipenuhi dengan makna kuno. Potongan batu giok dan loh batu diukir dengan karakter kuno yang sangat menarik, yang lebih primitif daripada prasasti tulang oracle yang terlihat di altar tanah 5 warna ini adalah simbol misterius yang hampir seperti kaligrafi dan lukisan. Di altar batu 5 warna yang super besar, deretan besar batu giok dan lempengan batu itu ditumpuk dengan rapi, dan tidak heran bahwa peti mati tembaga hancur. Ayo cepat pergi dari sini. Ye Fan dan Zhou Yi berbicara pada saat bersamaan, mendesak semua orang. Orang-orang mengangguk satu demi satu, benar-benar tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, bahkan jika ada rahasia yang tak ada habisnya, itu bukan apa yang dapat mereka jelajahi sekarang. Sama seperti semua orang akan berpaling, seorang siswa perempuan membuat seruan, dan sebuah batu besar bergulir kakinya ke lubang raksasa. Dia juga berdiri tidak stabil dan jatuh. Berhati-hatilah. Seorang siswa laki-laki meraihnya dengan cepat, dan beberapa siswa di sebelahnya dengan cepat bergegas untuk membantunya berdiri. Batu besar yang diinjak-injak, digulingkan ke dalam lubang besar dengan suara, gemuruh, dan kemudian, bang, menghantam altar 5 warna dengan berat. Altar batu berskala besar tiba-tiba memiliki cahaya kabur dari 5 warna. Semua orang merasakan kekuatan besar menutupi tubuh, dan kaki-kakinya sulit untuk bergerak seperti balok timah. Bang! Altar batu 5 warna bergetar terus-menerus, sehingga Kaisar Langit Ding mengguncang dengan itu, dan orang-orang yang berdiri di tepi lubang raksasa tiba-tiba merasakan dunia berputar, tetapi mereka hampir tidak bisa bergerak satu langkah, dan semua berjatuhan ke dalam lubang besar. Seorang pria jatuh di atas altar batu 5 warna, semua orang takut. Bab 8 Jalan Berbintang Kuno. Orang-orang jatuh di atas altar 5 warna, dan merobohkan tumpukan buku-buku kuno yang diukir dari batu giok dan lempengan-lempengan batu. Ada suara keras, dan altar itu berantakan. Peti mati raksasa perunggu kuno itu tergeletak di sebelahnya, dan ada banyak tanda karat patina di atasnya, tetapi masih tidak bisa menyembunyikan gambar terukir perunggu yang kabur. Tampaknya mereka semua adalah dewa kuno, dan mereka semua membawa air mata. Begitu dekat sehingga bahkan bisa dijangkau dengan menjangkau, sehingga semua orang takut, dan punggungnya terasa dingin. Altar 5 warna ini, yang telah bertahun-tahun tanpa akhir, dibangun oleh leluhur kuno dan digunakan untuk pengorbanan surga. Mungkinkah Kaisar kuno itu benar-benar dapat memanggilnya? Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan nafas yang sunyi dan berumur panjang mengalir, membuat orang bersemangat. Pada saat ini, 9 mayat naga dan peti mati tembaga dipajang di depan mereka, mungkinkah mereka tertarik oleh altar 5 warna? Menurut legenda, sejak Kaisar Qin Hanwu, 3 kaisar kuno, 5 kaisar, dan 72 raja pernah mengadakan upacara besar Buddhisme Zen. Apa yang mereka semua terima? Kecemerlangan 5 warna bersinar, dan blok batu giok dan lempengan batu yang ditampilkan pada altar 5 warna tiba-tiba menjadi sangat jernih, semua karakter kuno yang terukir di atasnya bersinar, dan seluruh altar skala besar mengalir cahaya lembut. Klik dan klik. Suara retakan keluar, dan tumpukan batu giok dan batu tulis tiba-tiba pecah, dan kemudian meledak keluar dari kejayaan. Karakter kuno yang terukir di atasnya tampaknya memiliki kehidupan, semua bergegas keluar, dan muncul dalam kehampaan. Wehee. Lebih banyak karakter kuno berkilau di udara, dan kemudian balok batu giok dan log batu menghilang dengan mudah, dan semua karakter kuno yang terukir di batu giok dan log batu dibebaskan. Di atas peti perunggu kuno dan di sekitar lubang besar, ada ribuan karakter kuno yang bersinar, seperti dilemparkan seluruhnya dari besi cair, dengan kilau dan tekstur logam. Klik dan klik. Suara pecah datang lagi, dan altar tanah kecil 5 warna di dekatnya juga bersinar dengan karakter kuno, yang muncul di udara. Peti mati perunggu kelihatannya memiliki bintang yang bergoyang, dan mereka sangat misterius di bawah matahari terbenam yang berdarah. Ada orang lain di puncak Kaisar Giok yang tidak melarikan diri menuruni gunung selama kekacauan baru-baru ini, tetapi pada saat ini, Ye Fan dan yang lainnya jatuh ke dalam lubang raksasa, dan mereka melihat pemandangan yang aneh, semua panik dan berebutan satu sama lain. Bergegas menuruni gunung. Seseorang jatuh dalam kepanikan, dan tangisan-tangisan dan tangisan minta tolong terus terdengar. Pada saat yang sama, karakter kuno bersinar dengan gemilang di udara yang terkondensasi bersama, dan secara bertahap membentuk gosip besar, kekuatan misterius bergetar. Ini adalah gambar yang mengejutkan. Karakter dan simbol kuno memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika mereka terkondensasi bersama-sama, mereka menjadi tokoh gosip yang sangat besar. Mereka dilapiskan pada peti mati kuno perunggu dan 9 mayat naga. Ini seperti pemain alkimia yang bagus. Aku ingin pergi dari sini. Seseorang di bawah lubang raksasa menangis. Tubuhku tidak bisa bergerak. Semua orang sulit untuk bergerak, dan hatinya takut, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun. Itu. Pada saat ini, sosok Tai Chi muncul di tengah-tengah bagan gosip di udara, dan 2 ikan yin dan yang hidup di tengah.
Bahkan di zaman sains dan teknologi ini, makna mendalam dan mendalam yang terkandung dalam Taiji diagram kuno masih belum retak. Beberapa orang pernah menggunakan parameter astronomi untuk menghitung berdasarkan korespondensi antara posisi heksagram bintang-bintang dan gosip, dan membuktikan bahwa kecepatan orbital bintang-bintang dihitung. Pendiri biner komputer modern juga terinspirasi oleh studi peta gosip Taiji dan berhasil dalam sekali tebas. Gambar gosip Taiji kuno masih merupakan misteri yang menarik untuk hari ini, bagaimana tepatnya ia dibuat, peran apa yang dibuatnya, dan untuk tujuan apa ia dibuat. Sejauh ini hanya ada legenda dan dugaan tidak meyakinkan, tetapi tidak ada bukti konklusif. Pada saat ini, Ye Fan dan yang lainnya melihat peran penting dari Taiji diagram yang tidak diketahui, yang sebenarnya terkait dengan waktu dan ruang. Di sekeliling diagram besar Taichi Taiba, ruang terdistorsi dan cahayanya berkabut. Simbol-simbol gosip yang berhubungan dengan Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Zhen, Li dan Kan berturut-turut bersinar, seperti seperangkat kode misterius dan kuno. Bersinar. Dua ikan yin dan yang dalam gambar Taichi seperti dua portal aneh, bergetar, dan perlahan-lahan membuka celah, tampaknya terhubung ke langit berbintang yang jauh dan tidak dikenal. Kecemerlangan terus bersinar, dan 8 simbol gosip terus berlanjut. Akhirnya, setelah berganti berkali-kali dalam urutan yang rumit, semuanya akhirnya menyala pada waktu yang sama, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Boom! Getaran tumpul, kedua ikan yin dan yang di tengah Taiji diagram perlahan-lahan terbuka. Selama proses ini, ada bintang-bintang yang bersinar dari waktu ke waktu, dan bahkan melihat jalan berbintang kuno. Pada akhirnya, ikan yin dan yang benar-benar terbuka seperti portal, mengungkapkan lorong misterius dan besar, dan saya tidak tahu harus terhubung kemana. Ada lubang hitam di dalamnya. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Tai, 9 mayat naga besar bergidik, dan pada saat ini peti mati tembaga juga mengeluarkan suara keras, mengguncangnya dengan keras. Ye Fan dan yang lainnya sudah dekat dengan peti mati tembaga, banyak orang berteriak kaget, dan banyak siswa perempuan berteriak. Apa yang harus saya lakukan? Tolong. Dalam situasi ini, semua orang merasa tidak berdaya, dan banyak siswa perempuan menangis dengan keras. Pada saat yang sama, beberapa orang yang berkemauan keras memandangi peti mati kuno dari perunggu yang sangat besar, dan tutup peti mati menyimpang dari posisinya sambil bergetar. Peti mati kuno itu membuka celah besar, dan nafas aneh mengisinya. Tunggu. Peti mati tembaga bergetar lagi, tutup peti mati hampir jatuh, dan kekuatan tak terlihat yang tak bisa dijelaskan menarik ke kerumunan. Pada saat berikutnya, semua orang merasakan langit berputar, dan kemudian gelap, dan semua orang memasuki peti mati tembaga. Tolong. Beberapa orang hampir pingsan dan menangis ngeri. Bang. 9 mayat naga raksasa yang tergantung di tebing bergetar, dan pada saat yang sama, tutup peti mati perunggu kuno membuat suara keras, dan kemudian benar-benar tertutup. Segera setelah itu, 9 mayat naga seperti gunung naik ke udara. Meskipun mereka masih tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, mereka perlahan-lahan menarik peti mati perunggu ke lorong gelap dan misterius yang dibangun oleh Taiji diagram. Boom! Seluruh gunung Tai terguncang dengan keras, seolah-olah langit kubah akan runtuh. Puncak langit kaisar langit menutupi langit dengan 5 warna cahaya. Kemudian, pada saat matahari terbenam yang berdarah menghilang, puncak gunung Tai juga meredup dalam sekejap, dan sosok gosip Taiji yang besar di langit benar-benar tertutup dan perlahan menghilang. Jiulong menarik peti mati dan kehilangan jejaknya. Semua lempengan batu giok dan batu di altar 5 warna padam, dan angin jernih bertiup, dan abunya berhamburan oleh angin. Apa yang terjadi di matahari terbenam yang berdarah ini ditakdirkan untuk menyebabkan kegemparan besar dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Taishan pasti akan menjadi fokus perhatian dunia, tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Ye Fan dan yang lainnya. Peti mati kuno dari perunggu itu gelap dan dipenuhi dengan hawa dingin. Beberapa teman sekelas wanita hampir pingsan, penuh dengan ketidakberdayaan dan ketakutan, tetapi mereka tidak berani berteriak keras-keras, semuanya menekan emosi dan suara mereka, dan merintih pelan-pelan. Dengan, apa yang harus saya lakukan, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Apakah kita benar-benar di dalam peti mati tembaga sekarang? Mengapa ini terjadi? Apakah ada cara untuk keluar? Seseorang terus melakukan panggilan dengan ponsel mereka, tetapi mereka tidak dapat melewati sama sekali, dan mereka tidak dapat menghubungi dunia luar, yang membuat orang lebih ketakutan. Semua orang tidak perlu khawatir. Meskipun kita tidak bisa berhubungan dengan dunia luar untuk sementara waktu, insiden mengerikan di Taishan ini pasti akan mencapai dunia luar sesegera mungkin. Saya percaya penyelamat akan segera tiba. Kata-katanya membuat takut semua orang lebih santai. Zhou Yi benar, jangan panik, kita harus tenang dan percaya itu akan aman. Suara Wang Ziwen juga sangat tenang, dan kata-katanya menstabilkan suasana hati setiap orang yang hadir. Ya, jangan panik. Hal-hal telah terjadi. Tidak ada gunanya takut pada kita lagi. Yang penting adalah menemukan jalan keluar. Meskipun Lin Jia adalah seorang wanita, penampilannya saat ini sangat tenang, tanpa panik. Ye Fan tidak berbicara, duduk di sana dengan tenang. Bagian gelap dan misterius yang dibangun oleh Taiji diagram muncul dari waktu ke waktu. Pada saat ini, apakah masih di atas Kaisar Gyo? Dia memiliki hubungan yang buruk di dalam hatinya. Dengan cahaya samar ponsel, Anda dapat melihat wajah panik, membaca buku www.ukansu. Banyak orang di kompu chat, dan beberapa orang gemetar. Li Xiaoman tidak jauh dari situ, duduk di sana dengan lutut, meskipun wajahnya pucat, tetapi penampilannya sangat tenang. Di sebelahnya adalah seorang pemuda Amerika bernama Capita, dan keduanya terus berbicara dalam bahasa Inggris dengan suara rendah. Tangan Liu Yunzi kencang, buku-buku jarinya agak putih, dan jelas hatinya sangat gugup, tetapi dia tidak menunjukkan kepanikan. Kenyataannya, semua orang yang hadir sangat gelisah, karena mereka berada di peti mati perunggu yang sudah ditutup. Apakah semua orang jatuh ke peti mati tembaga? Mari kita tentukan jumlah orang yang hadir. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Ketika orang ke-30 dihitung, siswa yang bertanggung jawab atas statistik tiba-tiba menggigil dan berkata, bagaimana mungkin? 30 orang. Ada 33 siswa di kelas tersebut.
Pada awal pertemuan, 3 orang tidak dapat hadir karena mereka belajar di luar negeri, dan 5 lainnya tidak dapat datang karena beberapa alasan khusus. Ketika kali ini tiba di Taishan, 3 siswa internasional telah kembali, tetapi 5 teman sekelas lainnya masih gagal datang. Sebanyak 28 orang bergegas ke Taishan. Jika kita menambahkan teman sekelas Amerika Lee Xiaoman Chade, seharusnya 29 pasangan talenta. Pada saat ini, bagaimana mungkin ada 30 orang? Di peti mati kuno yang dingin dan gelap ini, pada saat ini, semua orang merasa ngeri, dan ada rasa dingin di punggung. Bab 93 orang di peti mati tembaga. Kenapa 1 orang lagi? Siapa-siapa itu? Berbicara kepada orang yang mengajukan pertanyaan, suara mereka bergetar. Semua layar ponsel menyala, dan semua orang melihat orang-orang di sekitar dengan ngeri, jangan sampai wajah aneh muncul di depan mereka. Orang-orang yang akrab dengan satu sama lain mencoba untuk bergerak lebih dekat bersama-sama, melihat sekeliling dengan gemetar. Pada saat inilah akhirnya semua orang memutuskan bahwa memang ada 1 orang lagi, bersandar di sudut tidak jauh. Kamu siapa kamu? Apakah kamu laki-laki atau hantu? Di peti mati raksasa perunggu yang misterius, apapun yang jahat mungkin terjadi, dan semua orang di tempat kejadian sangat gelisah. Suara batuk berat datang dari sudut gelap, dan bayangan hitam menggerakkan tubuh, dan kemudian membuat suara rendah dan serak, mengatakan, hantu. Hantu. Suara serak bergema di peti mati perunggu. Pada saat ini, semua orang merasa dingin dari kepala ke kaki, rambut-rambut dingin berdiri tegak, sensasi dingin menyebar. Semua orang jatuh ke ruang bawah tanah es, dan banyak orang terperangah, beberapa teman sekelas perempuan berteriak keras. Hantu tempat. Suara itu sedikit lemah, dan bayangan itu bisa terasa sangat lelah. Dia mengguncang tubuhnya dan ingin berdiri. Benar-benar tempat hantu, apakah kita di peti mati tembaga? Bayangan hitam di sudut berdiri perlahan, membuat pertanyaan yang agak membingungkan, dan suara itu perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Melihat bahwa sosok gelap yang tinggi berdiri, dan banyak orang tidak bisa membantu tetapi mundur. Bayangan hitam bergerak ke sisi ini sambil terus berbicara, berkata, ini aku, Pang Bo. Berhenti, jangan datang. Semua orang mengangkat telepon mereka dan menatap ke depan dengan cahaya redup. Ye Fan meninggalkan kerumunan dan melangkah maju perlahan, berkata, apakah kamu benar-benar Pang Bo? Bahkan tidak dapat mendengar suaraku. Cahaya layar ponsel dalam gelap menyala, dan sosok yang akrab memegang ponsel muncul di depan, dengan alis tebal dan mata yang kuat. Pang Bo adalah teman baik Ye Fan di kampus. Karena beberapa masalah pribadi, ia gagal datang ke pesta dan tiba-tiba muncul pada saat ini. Semua orang ragu. Aku tidak percaya kalau Pang Bo sama sekali tidak datang ke pesta, siapa kamu? Seseorang di belakang bergetar. Seseorang yang seharusnya tidak muncul sama sekali berdiri di peti mati tembaga, yang membuat banyak orang yang hadir merasa kesemutan. Aku memang Pang Bo, siapa di antara kalian yang memiliki air? Aku haus mati. Bayangan itu terus bergerak maju. Berhenti. Semua orang masih tidak percaya. Pang Bo harus berdiri diam, untuk membuktikan identitasnya, dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan dan berbicara tentang masa lalu di perguruan tinggi. Aku percaya dia Pang Bo. Ye Fan berkata dengan nada tegas, dan kemudian berjalan ke sisi Pang Bo, keduanya tidak bertemu selama beberapa saat, bahkan dalam kasus ini, mereka berpelukan dengan keras. Pada awalnya, karena beberapa hal dalam keluarga, aku gagal menghadiri pesta tepat waktu. Kemudian aku mendengar bahwa semua orang datang ke Taishan, dan setelah aku berurusan dengan hal-hal di rumah, aku secara alami bergegas. Pang Bo mengambil botol air mineral yang diserahkan Ye Fan. Gudong Dong mengambil beberapa tegukan besar, lalu dia berbicara tentang lintas ke peti mati tembaga. Ketika dia tiba, orang banyak sudah naik gunung, dia naik kereta gantung di sepanjang kereta gantung. Secara keseluruhan, dia beruntung. Sebelum 9 mayat naga dan peti mati perunggu menghantam Gunung Tai, mereka baru saja tiba dengan selamat dari kereta gantung ke puncak Kaisar Gyo. Dia tidak lari menuruni gunung dengan kerumunan, tetapi memeluk pohon besar dengan keras, dan menunggu sampai Taishan tenang dan tidak terluka. Kemudian, dia melihat adegan Ye Fan dan yang lainnya jatuh ke lubang raksasa dari kejauhan. Ketika dia berlari, dia melihat karakter kuno bersinar ke udara. Dia diperbaiki di luar lubang raksasa dan tidak bisa bergerak satu langkah. Sampai peti mati raksasa dari perunggu itu diguncang, tutup peti mati itu menyimpang dari posisinya, ia mengikuti kerumunan dan dimasukkan ke dalam peti mati. Saya tidak tahu apakah itu karena dia berada di luar altar 5 warna, dan Pang Bo langsung mati lemas ketika dia jatuh ke peti mati tembaga. Sampai saat ini, semua bakat secara bertahap menghilangkan keraguan mereka, dan tali jantung yang kencang akhirnya rileks. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Berada di peti mati tembaga ini membuat orang merasa tidak nyaman. Aku selalu punya perasaan buruk. Wajah Li Xiaoman pucat, dan matanya menatap bagian gelap peti mati tembaga. Di mana dibandingkan dengan teman sekelas wanita lainnya, dia dan Lin Jia berperilaku tenang. Setelah mendengar ini, banyak orang merasa sedikit kedinginan. Semua orang berkumpul, jangan berpisah, saran Zhou Yi. Orang-orang berdekatan dan menggunakan cahaya redup dari ponsel untuk memeriksa pemandangan di sekitarnya. Dekat dengan sisi peti mati tembaga, mereka dapat melihat gambar terukir perunggu buram, dengan burung dewa berkepala 9 ganas menyebar sayapnya dan terbang, dan binatang buas ganas dengan kaki dan bulu panjang yang meraung di langit. Peta terukir perunggu ditutupi dengan patina dan karat, beberapa di antaranya adalah binatang buas purba yang tercatat di San Haijing, seperti rakus, miskin, dan sebagainya. Ukurannya besar, jelek, dan mirip manusia, yang menakutkan. Berjalan jauh di sepanjang dinding bagian dalam peti mati tembaga, dan banyak orang juga menemukan tokoh-tokoh berukir banyak karakter, seperti leluhur kuno dan beberapa dewa kuno. Setelah itu, orang-orang menemukan pola besar dan aneh, padat dan padat, titik dan titik, seperti langit berbintang. Peti mati perunggu memiliki panjang 20 meter dan lebar lebih dari 8 meter. Gambar terukir yang dilihat oleh semua orang hanyalah sebuah sudut. Mereka tidak terus menonton, karena pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang jauh di dalam peti mati tembaga.
Semua ponsel disatukan, membaca www.ukansu.com. Semua orang berjalan ke depan dengan nyali, samar-samar Anda bisa melihat pusat peti mati perunggu raksasa, ada benda persegi panjang yang gelap dalam gelap. Jelas, itu bukan mayat atau benda hidup, yang membuat semua orang merasa nyaman dan melanjutkan beberapa langkah. Ada peti mati di peti mati, ternyata itu peti mati tembaga. Setelah benar-benar melihat benda-benda di depan, banyak orang mengambil nafas. Ada peti mati tembaga yang diparkir di posisi paling tengah, panjangnya kurang dari 4 meter dan lebarnya kurang dari 2 meter, sederhana dan redup, diukir dengan toko kuno, ditutupi patina, dan diukir dengan angin dan salju tahun-tahun, yang membuat orang merasa dingin dan menakutkan. Bukannya ada peti mati di peti mati, ini adalah peti mati asli, ini adalah alat untuk mayat. Dan peti mati perunggu di luar disebut peti mati, tapi itu adalah satu set peti mati, dan keduanya bersama-sama disebut peti mati. Pangbo adalah minoritas. Orang yang tidak mengerti arti peti mati itu menjelaskan. Saya mendengar bahwa peti mati di depan peti mati adalah peralatan nyata untuk mayat. Sekarang, banyak orang kembali ke belakang, dan kembali ke belakang, takut akan hal yang ekstrem. Orang macam apa yang dimakamkan di peti mati perunggu kuno yang misterius? Setiap orang memiliki kecurigaan dan ketakutan di hati mereka. Berbagai rahasia arkeologis dan makam kuno mausoleum kaisar yang saya dengar di masa lalu tidak seberapa dibandingkan dengan peti mati perunggu di depan saya. Adakah yang melihat peti mati perunggu dengan panjang 20 meter? Adakah yang melihat peti mati misterius yang jatuh dari langit? Adakah yang melihat 9 mayat naga menarik peti mati? Sangat diragukan apakah mayat yang terkubur di dalam adalah tubuh seseorang. Mustahil untuk membayangkan apa yang terkubur di dalam peti mati. Bab 10 Bumi yang luas. Bagian dalam peti mati perunggu gelap berangsur-angsur tenang. Tidak ada yang berbicara lagi. Semua orang penuh ketakutan. Melihat peti mati perunggu dengan mayat di depan, suara berat semua orang membuat semua orang gugup. Peti mati perunggu berkarat dan berbintik-bintik. Karakter seperti apa yang ada di dalamnya? Semua ini harus terkait dengan altar 5 warna di Gunung Tai. Setelah sekian lama, orang-orang berbicara dengan suara rendah, mereka ingin tahu mengapa ini terjadi. Seharusnya seperti ini. Ini terkait dengan altar kuno 5 warna, yang menarik 9 mayat naga dan peti mati perunggu. Semua yang saya lihat terlalu sulit dipercaya, dan itu berdampak serius terhadap ideologi dan pengakuan semua orang. Altar 5 warna dibangun oleh leluhur kuno. Dapat dikatakan bahwa misterinya tidak ada habisnya. Ye Fan memikirkan banyak hal. Berapa banyak rahasia tak dikenal yang tersembunyi dalam sejarah kuno pemusnahan. Tidak ada hal-hal berbahaya yang terjadi, suasana hati semua orang perlahan menjadi tenang, dengan hati-hati berspekulasi semua ini di depan mereka. Mungkin, Jiulong Elakovin dipanggil oleh para leluhur kuno. Begitu kata ini keluar, seseorang segera membalas, orang-orang kuno telah lama mati dan tidak tahu berapa tahun. Maksudku, peti mati Jiulong sudah terlambat, dan sekarang muncul, sebagai tanggapan terhadap orang-orang kuno. Ketika seorang siswa perempuan membuat pernyataan seperti itu, semua orang terkejut, panggilan dari leluhur kuno, almarhum Koloon dan peti mati kuno, sebuah tanggapan yang berlangsung ribuan tahun, yang agak luar biasa. Apa yang sebenarnya, kita tidak tahu, semuanya hanya dugaan, ada banyak kemungkinan. Ya, mungkin Jiulong Elakovin tidak ada hubungannya dengan leluhur kuno, tetapi akan kembali sendiri. Pernahkah Anda melihat gambar-gambar berukir perunggu itu? Ada leluhur kuno, ada dewa-dewa yang sunyi, dan banyak orang telah mengukir gambar dengan tanda air mata, yang membuat orang merasa sunyi dan sedih, seolah-olah bercerita panjang. Mungkin itu benar, Jiulong menarik peti mati, menerobos bahaya alam, dan kembali ke kota asalnya. Masa lalu darah yang menangis. Apakah nenek moyang kuno benar-benar memiliki sarana yang tidak diketahui untuk menjelajahi tempat yang tidak dikenal dan jauh? Jiulong menarik peti mati, kembali ke kota asalnya, dan lahir. Dalam suara percakapan, rasa takut semua orang secara bertahap menurun, dan segala macam kemungkinan disimpulkan. Tetapi masih kagum dengan peti mati perunggu di tengah, tidak ada yang menyentuhnya, dan mustahil bagi siapapun untuk membukanya. Saya pikir penyelamat harus pergi ke Gunung Taishan, mungkin tidak jauh. Kuharap tidak akan ada kecelakaan, selamatkanlah kami lebih awal. Tidak ada cara bagi orang untuk keluar dari peti mati kuno. Peti mati perunggu setinggi 8 atau 9 meter dan disegel oleh tutup peti mati. Peti itu tidak bisa lepas sama sekali. Ketika semua orang berharap untuk keluar dari bahaya sesegera mungkin, peti mati perunggu itu tiba-tiba bergidik keras. Mereka semua berdiri goyah, dan banyak orang jatuh langsung ke tanah. Ada apa? Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Beberapa teman sekelas wanita bahkan memiliki nada menangis, dan menangkap orang-orang di sekitar mereka dengan erat. Apakah penyelamat di sini? Apakah kita membebaskan kita? Dalam ketakutan dan ketakutan, getaran peti mati tembaga itu bahkan lebih ganas. Tidak ada yang bisa berdiri di tanah, hampir semua jatuh ke tanah, dan berhubungan intim dengan peti mati perunggu dingin. Bang! Adalah getaran lain, seperti pesawat terbang yang terbang menembus awan dingin di ketinggian, membentuk lapisan tebal baju besi es, bergetar terus-menerus. Boom! Getaran terakhir itu seperti guntur. Tampaknya menghancurkan semua kualitas yang nyata. Jelas, mungkin untuk merasakan tabrakan besar dengan peti mati perunggu. Tetapi pada saat ini, di peti mati tembaga gelap, sosok-sosok berukir perunggu itu mengeluarkan cahaya redup, langsung membatalkan dampak yang tak terbayangkan. Semua orang berada dalam keadaan gelisah, hanya pada saat itulah dia dengan jelas merasa bahwa itu akan terbalik, tetapi itu menjadi tenang dalam sekejap, yang menyebabkan ilusi aneh. Tidak, itu benar-benar memiliki dampak yang mengerikan, bagaimana mungkin tiba-tiba berhenti. Itu bukan ilusi. Peti mati tembaga itu memiliki tabrakan yang sengit dan berputar beberapa kali, tetapi kita tidak terpengaruh. Saat itulah semua orang terkejut menemukan bahwa peti mati perunggu tergantung di dinding sisi peti mati, itu dengan kuat dipasang di sana, dan tidak jatuh. Peti mati perunggu sekarang terbalik ke tanah. Peti mati tembaga kecil yang berisi jenazah harus dilemparkan dengan kuat di bagian bawah peti mati besar. Sulit untuk memindahkannya.
Oleh karena itu, setelah peti mati runtuh dan miring, kelihatannya ia tergantung di dinding samping pada pandangan pertama. Saya bisa membayangkan betapa hebat dampak yang mengerikan itu, tetapi itu dibubarkan oleh cahaya samar dari figur-figur berukir perunggu itu, yang membuat orang merasa luar biasa. Cahaya datang dari luar. Li Xiaoman berseru. Semua orang memalingkan kepala mereka, melihat ke arah yang sedang dilihat Li Xiaoman, dan ada sedikit cahaya redup di depannya. Peti mati raksasa dari perunggu terjatuh, tutup peti mati miring, membuka celah, akhirnya kami melarikan diri. Tutup peti mati perunggu menyimpang dari posisi semula, dan celah itu cukup bagi keduanya untuk berjalan berdampingan, tetapi bagian luarnya sangat redup, sehingga cahaya yang jatuh ke peti mati perunggu tidak jelas. Semua orang bersorak, bergegas maju, mencoba melarikan diri dari ruang yang gelap dan mengerikan ini, tidak ingin tinggal selama sedetik pun. Namun, ketika kerumunan bergegas keluar dari peti mati perunggu, mereka semua membeku seperti patung tanah liat. Bumi penuh dengan darah, coklat kemerahan, dingin dan kesepian, dan mata itu sunyi dan kosong. Ada beberapa batu besar berdiri di tanah, tampak seperti batu nisan. Membaca www.ukansu.com. Cahaya redup di antara dunia ini dan langit redup, seperti senjata bernyawa berlama-lama di kabut hitam pudar. Semua orang sangat bodoh karena ini jelas bukan puncak Gunung Tai. Hamparan bumi coklat kemerahan yang tak berujung, terpencil dan mati, tanpa tanda-tanda kehidupan, bukanlah tempat yang mereka kenal sama sekali. Tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarnya, ini adalah tempat yang aneh dan misterius. Ini di mana? Apakah kita meninggalkan Taishan? Suara pembicara bergetar. Para penyelamat mengisolasi kita di daerah yang tidak berpenghuni. Apakah kamu takut akan bahaya 9 mayat naga? Teman sekelas yang mengatakan kata-kata ini sulit meyakinkan dirinya sendiri. Semua orang mengangkat firasat buruk bahwa sesuatu yang sangat buruk terjadi pada mereka. Pada saat ini, banyak orang melakukan panggilan keluar pada ponsel mereka secara bersamaan, tetapi tidak mungkin untuk melewati tanpa sinyal. Ini bukan Gunung Tai, di mana kita? Banyak orang menunjukkan ekspresi panik, tanpa sukacita keluar dari masalah, dan beberapa hanya panik. Hanya butuh seperempat jam untuk keluar dari peti mati tembaga yang terperangkap, tetapi pemandangan di depan saya benar-benar berubah. Gunung Taishan, yang megah dan megah, yang menghadap ke Wan Shan telah pergi, dan bagian depan adalah gurun tanpa akhir yang ditutupi dengan medan yang lembut dan ditutupi dengan kerikil. Ye Fan melihat semua ini dengan tenang, dan firasat buruk benar-benar menjadi kenyataan. Ketika dia melihat peta gosip Taiji yang merembes ke Taishan, membentuk lorong yang gelap dan besar, dia memiliki hubungan yang buruk. Meskipun saya tidak melihat Jiu Long Coffin memasuki lorong yang mengarah ke area yang tidak diketahui, saya tidak perlu memikirkannya saat ini. Apa yang saya lihat di depan saya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, bukan di Gunung Tai atau bahkan di bumi.